Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat combo box dan memanfaatkan group box atau beberapa komponen lainnya. File new project kita menggunakan Qt ya, tidak memakai file Go Apps, tapi coba kita menggunakan Quick Application. Di sini kita memanfaatkan QML. Setelah itu kita beri nama praktek, misalkan combo box. Kita tadi menggunakan Qmake ya. Next. Oke, kita menggunakan ini. Oke, klik finish. Minimize yang left server, tapi ini kita biarkan. Oke, terus kita beri nama ini window, ini adalah misalkan window 1. Nah, baru kita buat import ya, import Qt Quick, kita berikan kontrol, terus import ini untuk menambahkan beberapa komponen Qt Quick layout, misalkan kita menggunakan row layout atau karena kita menggunakan combo box, maka kita perlu mengimport yaitu model. Oke, kita pertama membuat group box. Oke, kita beri dia title, misalkan data pegawai, seperti itu ya. Kita save. Nah, seperti ini ya. Terus di group box ini saya setting X nya itu 10, Y nya itu 20. Sambil simpan. Oke, setelah itu width nya, lebarnya, karena di sini kita melihat group box itu di bawah window, di dalam window, maka window kita lihat di sini ada namanya yaitu window 1, maka kita berikan window 1 width. Nah, jadi kalau seperti ini saya simpan, dia akan mengikuti lebar pada window. Terus saya berikan kurang misalkan 50, kurang 100. Nah, seperti itu dia. Jadi dia nanti akan menyesuaikan terus sesuai dengan lebarnya window ya. Nah, oke. Seperti ini. Pakai saya tarik ya. Dia akan menyesuaikan pengurangan 100 terus. Oke. Lanjut. Terus di sini saya akan menggunakan pertama ya. Oke, kita coba buat inputan ya. Label ID sama dengan label 1, kita berikan nama saja ya supaya enak. Terus di sini kita buat teksnya misalkan adalah nib, terus font bold true, terus font bold true, terus kita berikan font pixel size misalkan 12, kita klik simpan. Oke, seperti itu ya. Turunkan sedikit
Y dari posisi group box tuh misalkan 10. Oke, seperti itu, atau 5. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu saya buat inputan ya, text field, ID-nya saya beri misalkan txt nib, terus X-nya saya berikan 200. Kita cek ya, kelebihan ya, misalkan 70. Nah, kalau muncul seperti ini, kamu klik stop di Virgo Live servernya. Nah, seperti itu, close, kamu jalankan lagi. Oke, kita atur lagi. Oh ya, saya lupa, saya belum mengatur height-nya ini ya. Ini kita buat berapa ini? Misalkan 500, 300. Height-nya belum kita atur ternyata. Nah, ini. Terus kayaknya nih kita tengahkan ya, 10. Oke, terus ini text fieldnya sudah sesuai, namanya sudah sesuai. Nah, text field ini pada dasarnya dia memiliki X ya, maaf, dia memiliki Y, tapi kita tidak tetapkan karena dia default setelah kita menjabarkan ini, karena dia di dalam ini. Nah, nanti kita ada tambahkan nama di sini ya. Nah, nanti nama itu kita plus 50 dari posisi txt nib ini. Kita coba dulu ya, kita buat label dulu. Jadi seperti itu, label ID label 1, label 2 karena sudah ada ini ya. Terus oke, X-nya saya posisikan sama dengan ini aja ya. Berarti kalau yang sama kita nggak perlu, kita atur teksnya dulu ya. Teks sama dengan nama, kita cek. ID label 1, please check logout for detail. From praktek combo box cannot assign to text. Oh, oke. Kita simpan dulu. Kita atur X-nya posisinya dengan label 1 X, jadi posisinya kita samakan X-nya ya, ini dia. Oke, baru kita atur teks. Oh sorry, ini label besar. Oke, kita atur, maaf nih label besar seharusnya ya. Kita atur nama. Oke, terus kita atur dulu fontnya, kita boldkan dulu ya, baru kita turunkan nanti. True, font pixel size sama dengan misalkan ini 12 ya. Nah, kita turunkan dia Y-nya. Yes,
sama dengan kita mengambil posisi Y nya txt yang sebelumnya, txt nip posisi Y, tapi coba kita pluskan dia 20 50. Oke, posisinya seperti itu ya, jadi ada jarak. Jadi ini adalah posisi Y nya, kita pluskan 50. Nah, setelah itu kita buat lagi inputan ya, teks ID txt nama, kita pakai qstring boleh, pakai ini juga boleh. Ini kita gak usah ya, teksnya kadang gak usah, langsung kita cek simpan. Oh, kok text field nih ya, sorry, simpan. Nah, lihat posisinya ya, menutupi kan. Nah, kita usahakan posisi X nya ini kan ini menutupi txt nip, jadi kita samakan caranya ya. X sama dengan posisi txt sebelumnya. Berarti sebelumnya ini adalah txt nip atau posisi komponen sebelumnya, untuk menyamakan posisi sumbu X. Txt nip X. Oke, sudah sama, tertutup dia. Nah, kalau Y nya juga kita menentukan posisi komponen sebelumnya, Y seperti itu ya, plus 50. Nah, seperti ini, plus 50. Jadi posisinya akan spasinya sama nanti. Jadi nanti kalau ada komponen lagi, jangan posisi txt nip tapi posisi txt nama. Nah, terserah nanti kita atur nih, kita atur misalkan panjang daripada txt nama ini, misalkan panjangnya panjang dari group box misalkan, maka group boxnya harus kita beri ID. Nah, misalkan ID group 1. Nah, seperti itu ya. Maka kalau panjangnya sesuai dengan group box, maka ketikkan group 1 width, terus kita kurangi berapa nanti. Nah, ini kan ya, kita kurangi misalkan 100. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau ini kita tarik ya, ini kita tidak kan. Oke, lanjut. Baru kita membuat combo boxnya. Nah, combo boxnya kita buat label dulu ya, label. Ini misalkan posisi label kedua, kita buat ID dulu, label 3 ya. Kita buat X nya itu posisinya dengan label, kalau ini bebas saja mau label ke-1 kedua nggak masalah, saya samakan ke label 1 ya, X. Nah, Y nya karena dia di sini nanti kan, ini label 3, jangan ambil dari posisi posisi label sebelumnya, tapi kalau bisa mengambil dari komponen inputan sebelumnya, bukannya pertama tapi yang kedua, ini yang txt nama, karena kita mengambil nilai Y nya terus kita pluskan 50 sama seperti yang ini sebelumnya. Maka txt nama Y plus 50. Nah, terus font bold true, font pixel size 12, terus teksnya
kita berikan nama misalkan golongan. Nah seperti itu kan ya, posisinya nanti sama, dia posisinya posisi komponen sebelumnya dengan yang baru dia akan sama, ini dan ini dia sama. Nah seperti itu. Nah baru di sini kita membuat combo box. Nah membuat combo box tuh ada dua cara. Yang pertama cara yang mudah dan cara yang agak sedikit susah. Oke. Syarat membuat combo box harus ada model. Maka kita buat combo box. Nah seperti itu, kita buat ID CMB golongan. Oke, kita buat X nya kalau bisa posisinya sama dengan komponen inputan sebelumnya, dengan yang NIP tapi yang sebelumnya. Oke, txt nama X. Nah ini kan sama posisinya kan ya, tapi dia berada di posisi ini. Y nya, nah Y nya itu jangan posisi NIP diambilnya, tapi patokannya posisi sebelumnya, itu txt nama. Txt nama. Oke, txt nama terus Y kita pluskan 50. Nah dia kan posisinya seperti ini. Oke, setelah itu kita atur saja model. Nah seperti itu kan ya, model ini merupakan isi, misalkan golongan 1, golongan 2, nah seperti itu ya. Kita bisa atur juga sih font supaya dia jelas, bold, true. Nah setelah itu misalkan width nya kita juga posisikan samakan, misalkan width grup dari combo box kita beri nama ya, width misalkan min 200 atau min 400. Nah seperti itu, maka dia akan menyesuaikan terus ya. Nah seperti itu. Oke, ini merupakan golongan. Sekarang bagaimana combo box yang kedua yang agak susah? Oke, combo box yang kedua itu kita menjabarkan dengan model elemen dan list elemen. Bagaimana maksudnya? Oke, combo box seperti ini, ID misalkan kita berikan dia kita berikan dia misalkan CMB apa enaknya nih, CMB status, misalkan CMB status ya. X kita posisikan X nya itu sama dengan txt. Posisi X mau yang kedua, ketiga, pengacuan daripada posisi X untuk komponen yang baru tuh nggak apa-apa kalau X, karena dia posisinya X. Tapi kalau posisi Y harus komponen sebelumnya. Nah, kalau yang X saya posisinya yang ini ya, yang ini. Baru kalau Y-nya saya berikan CMB golongan Y plus 50. Nah, oh ya di sini harus ada label, saya buatkan label sini. Label. Nah, seperti itu ya. Label, terus kita ID kan dia label 4 ya. Terus X nya samakan saja di X di label 1.x. Kalau Y sama, kalau Y nya harus posisi ini ya, posisi komponen inputan sebelumnya. Maka CMB golongan Y plus 50, fontnya kita tebalkan
font. Oke, font pixel size-nya kita berikan 12. Teksnya kita berikan isiannya adalah status. Nah, seperti itu kan ya, dia kan prosesnya sama. Oke, setelah itu kita ini kan belum isi combo box-nya ya. Oke, combo box-nya yang agak susah ini kan menggunakan combo box status, yaitu dengan cara kalaunya yang pertama itu dengan model langsung seperti ini ya. Nah, model langsung seperti ini. Oke, kalaunya yang selanjutnya maka sama, tetap model, tapi kita buat dia pakai list model. Nah, jadi nanti combo boxnya memiliki dua cara dalam menampilkan nilainya. Nah, kita buat dulu ya list elemen. Jadi kita setelah buat list elemen, kita buat text rule-nya dulu. Text ada rule text. Rule text atau rule text ya, text rule. Bentar, saya lupa dikit. Kita text rule. Nah, ini dia. Text rule kita buat nanti misalkan ya isi. Nah, ini ya. Menikah. Ya, menikah. Terus ada lagi nanti misalkan kita buat baru, bisa berikan koma ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Value atau isi value lainnya misalkan menikah muda, ini contoh saja ya. Terus ini saya berikan copy paste. Ini belum menikah. Ini terus ini tua misalkan. Klik simpan. Ini masih kosong ya, tapi dia sudah memiliki dua list elemen. Nah, ini fungsinya untuk mendeteksi nilai apa yang akan kita tampilkan. Misalkan isi, klik simpan, maka yang ini kita isikan. Kalau lainnya, maka yang ini kita isikan. Oke. Jadi di combo box yang kedua ini kita bisa memiliki list elemen yang lebih dari satu item. Terus nanti kita bisa mengambil salah satunya yang kita tampilkan. Syaratnya kita harus membuat text rule, ini aturan yang akan kita gunakan untuk mengambil daripada nilai dari list elemen. Makanya di sini ada model, list model. Jadi kita membuat model sebanyak mungkin berdasarkan elemen-elemen yang kita buat. Nah, nanti kita bisa mengambil semuanya, tapi bagaimana? Nanti ada tutorial dari saya. Yang penting kalian tahu sekarang posisinya text rule itu bagaimana. Oke. Baru kita buat misalkan dia font. Oke, kita buat font, bisa nggak dia? Error ya. Oke, saya buat di bawahnya sini. Sorry. Oke, ini dia. Font bold true. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi saya buat ini yang status. Oke.
sorry, bukan satu sisi. Nah, seperti ini. Terus kita buat lagi ya. Di sini ini posisi apa ini? Saya lupa ini. Oh, ini posisi combo box ya. Oke, ini posisi combo box. Oke, ini posisi combo, baru kita buat lagi label. Misalkan label ya. Oke, ID ini label 5. Label 5. X-nya itu saya posisikan label nip ya. Nggak apa-apa, label 1 X. Kalau Y-nya dari posisi ini ya, posisi komponen sebelumnya. Berarti kan CMB status Y 50. Teksnya misalkan ahli, keahlian. Nah, oke, ini bentar, dia di posisi mana ini? Bentar. Font bold true, font size paper pixel size 12. Bentar, ini status CMB status, kita sudah membuat namanya apa dia ya, CMB status. Oh iya, saya lupa ya, memberikan ini model, tapi nanti aja memberikan ID model, tapi yang penting tahu caranya membuat combo box dengan 2 cara. Ntar, ini CMB status, kenapa dia nggak bisa turun nih? Ini label berapa ini? Sebelumnya adalah, berarti ini harusnya dia label 5, label 1 X. Label 4, label 4 X. Seharusnya dia nggak hancur posisinya. Saya klik ini dulu. Oh iya, sorry, dia di luar combo box ya. Nah, ini kan ya. Nah, ini kan. Nah, saya di sini. Jadi dia harusnya di dalam group box, makanya dia camuh ya. Berarti ini yang group box, ini ending group box. Oke, berarti ini. Nah, ini dia. Pasti. Oke, sama sudah. Terus misalkan di dalam ini nanti kita buatkan lagi juga. Jadi keahlian nanti berupa centang-centang ya. Jadi ada group box lagi, tambahkan group box. Nah, group box ini ID, saya berikan ID ya. Group. Dia posisinya nanti X-nya sejajar dengan CMB ini. X. Oke.
titelnya saya berikan ya, titel pilih lebih dari satu, misalkan simpan. Nah ini ya, Y nya saya turunkan, Y sama dengan dari JMB sebelumnya yang ini status Y plus 50. Nah dia akan posisinya kayak ini. Nah baru kita buat, misalkan tadi kan kita menggunakan di atas ini adalah, kita menggunakan di atas itu adalah layout ya. Nah kita membuat row layout, misalkan di dalam group box kita membuat layout, row layout. Berarti row layout itu baris layout secara baris ya, mendatar seperti itu. Kita buat misalkan checkbox. Nah, kalian misalkan ya, yang pertama kita buat MS Office keahliannya, ceketnya false. Oke. Nanti kita atur ini panjangnya daripada group box yang pertama ya. Terus checkbox yang kedua, karena dia pakai layout maka dia akan menyamping, yaitu row layout. Oke. TXT yang kedua adalah misalkan programming, checked false. Oke. Nah seperti itu. Terus cetak yang kedua selanjutnya teks, misalkan kita berikan Office programming, terus ini keahliannya accounting misalkan, ceketnya false. Nah oke. Nah kita atur dulu pada group box yang pertama ya. Nah ini dia, misalkan kita berikan 4. Nah seperti itu ya. Nah ini dia, seperti itu. Keahliannya lebih dari 1. Nah memang seperti ini ya kalau mengetik ya. Nah setelah itu, kalaunya kita mengganti menjadi kolom layout ya, itu posisinya dia seperti ini posisinya ya. Apabila membuat kolomnya menjadi 3, lebih baik kita menggunakan row ya. Nah seperti itu. Oke, nanti saya ajarkan kolomnya 3 seperti apa, tergantung nanti kita membuat menu. Oke, seperti itu. Ini cara mendesain beberapa beberapa untuk membuat supaya rapi ya menurut saya, yaitu kita pluskan 50-50. Nanti kita bisa mengatur lagi, baru kita berikan button ya, button ID misalkan BTN proses. Oke, ID BTN proses.
Setelah itu kita buat dia teksnya adalah proses, muncul. Terus posisi X nya kita samakan di ini sebelumnya ya, misalkan grup 2X. Nah, habis itu Y nya dapatkan dari grup 2. Ini ya posisi grup box ya, jangan cek bloknya karena cek blok di dalam grup box. Y plus 50. Nah, karena grup boxnya ini sepertinya lebih besar ya, lebih panjang tingginya ya, tingginya lebih, posisi X nya lebih banyak, maka kita pluskan 70. Sepertinya masih kurang. Oke, sudah pas. Font bold true, font pixel size 15. Oke, seperti itu. Nah, ini merupakan tombol prosesnya. Oke, nanti kita akan bagaimana menghubungkan kode ini ya, kita buat ke dalam event di C++ ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.